Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum siswaku yang berada di seantero dunia. Di video kali ini, kita saksikan pembahasan soal-soal tentang sistem reproduksi manusia. Selamat menyaksikan. Bagian testis yang berperan dalam produksi sperma dan hormon testosteron disebut D. Tubulus seminiferus. A ya. Skrotum berfungsi sebagai pembungkus testis. Yang B, spermatozoa. Bukan. Pematangan sperma seharusnya apa? Epididymis. Vas deferens tempat apa? Menyalurkan spermatozoa dari epididymis menuju ke penis. Spermatogonium bersifat diploid, spermatozoa bersifat haploid. Oke, kita ke tuba falopi. Tempel dan terbenam di dinding rahim. Implantasi. Oke. Perkembangan bayi di mana? Perkembangan bayi? Uterus. Kok di janin? Janin itu calon bayi. Nah, kamu harus pandai menganalisis ya. Itu yang penting sekarang itu adalah menganalisis. Oke, kita ke nomor 5 ya. Iya, Pak. Quincy. Oke, pernyataan yang benar mengenai oogenesis adalah hasil akhir oogenesis adalah 1 ovum dan 3 badan polar. Oke, betul. 5B. Oogenesis pada bayi perempuan yang baru lahir telah sampai pada fase apa jawabannya? Oosit primer. Oke. 6C. Oke, kita beralih ke nomor 7. Silakan. Ya, follicle stimulating hormone dan progesteron. Oke, 7C. 7C ya. Oke, nomor 8. C. Oke, berikut ini yang langsung terbentuk setelah proses fertilisasi adalah zigot. B, zigot. Y, zigot itu bukan zigong ya, beda lagi. Beda lagi. Jadi zigot itu sel telur yang dibuahi oleh spermatozoa. Nah, tahapannya adalah zigot. Oke, nomor 9. Proses disebut menstruasi. Oke, 9D. Oke. Kenapa bukan ovulasi? Ovulasi apa? Ovulasi. Ayo, ovulasi apa? Nanti di ulangan-ulangan itu ya. Jelaskan istilah-istilah berikut. Ovulasi, silakan ovulasi. Ovulasi apa? Ovum yang ditangkap dia. Ovulasi. Bukan. Sedikit lagi. Hampir. Ya, ovulasi. Proses terlepasnya sel telur atau ovum dari ovarium. Hampir ya, yang kata Naila itu hampir. Proses terlepasnya sel telur dari ovarium. Sel telur ini jelas sel telur yang telah matang ya. Kalau fertilisasi apa? Fertilisasi. Pembuahan. Oke. Ezreal, apa sih yang dimaksud dengan pembuahan? Apa maksudnya pembuahan di sini? Membuahnya. Ayo, harus bisa menerangkan dong. Nanti kalau nenek sama kakek kamu nanya gimana?
Revan, apa yang dimaksudkan pembuahan? Buah itu yang ranum, bukan. Ayo, pembuahan. Ada yang bisa membantu pembuahan artinya? Dibuahi. Apa yang dibuahi? Sel telur. Sel telur yang Dimasuki oleh sperma. Jadi bertemunya sel telur dengan spermatozoa. Ya. Itu fertilisasi. Kalau implantasi, yang tadi implantasi apa? Menempelnya calon bayi ya, cikal bakal bayi di dinding rahim, implantasi. Awas hati-hati di ulangan. Saya akan bertanya tentang istilah-istilah ya. Istilah. Yang menguasai istilah-istilah berarti nilainya bakalan besar. Oke, kita ke nomor 10. Waduh, kenapa? Waduh. Ya udah, Ezril aja, Ezril. Ezril padahal ikutan tapi enggak. Ya ikut Pak. Lebay Pak ini mah. Tadi makan lebih ya. Ya. Dan ciri-ciri penyakit berikut ini. 1. Disebabkan oleh Treponema Pallidum. 2. Biasanya menyerang daerah sekitar kelamin. 3. Gejala awal berupa borok. Tempat masuknya bakteri. Ciri-ciri penyakit di atas dimiliki oleh orang yang menderita penyakit sifilis. Kalau di sini apa? Sifilis. Sifilis. Atau Gak ada Pak. raja singa. Raja singa. Jadi inti dari kita belajar ini ya, sistem reproduksi itu larinya ke sini ya, ke kesehatan, larinya ke dunia penyakit-penyakit pada kelamin ya. Jadi hati-hati ya. Jadi hati-hati. Kenapa sih kamu harus belajar sistem reproduksi? Selain proses-proses ya, terjadinya bertemunya sel telur, kemudian di mana pembentukan spermatozoa, di mana ya fertilisasi terjadi, kemudian tahapan-tahapannya ya. Itu juga yang paling dominan adalah ini ya. Jadi kamu harus tahu bahwa berbahaya bermain-main dengan ini ya, Israel ya, hati-hati. Hati-hati. Ya, hati-hati. Wanita juga, wah ini mahkota ya, kalian itu adalah perhiasan. Perhiasan diganggu, wah. Dicuri. Ya, dicuri orang gitu ya. Berbahaya. Ya, kecuali kalau kamu sudah menikah, aman. Tapi kalau belum menikah, hati-hati. Itu adalah mahkota kamu ya, mahkota kamu. Jadi jangan karena hanya sebuah cinta kamu menyerahkan segalanya. Nah, itu. Jangan sampai terjadi, Oke, ya, jadi jawabannya C, A ya, sifilis. Oke, dihitung jumlah betulnya. Aska, apa itu yang itu? Oke, udah. Oke, skornya untuk bagian A ya. Jumlah betul dikali 5. Jumlah betul dikali 5. Skor untuk bagian A. Nah, untuk mendapatkan 50 angka lagi ada di esainya. Ya, esai bernilai 50. Oke, kita jadi untuk bagian B masing-masing nomor bernilai 10 poin ya. Oke, udah siap untuk esai? Udah siap belum? Oke, kita ke bagian B. Nomor 1 silahkan, Revan. Pertanyaan nomor 2. Jelaskan proses terjadinya menstruasi dan hormon yang bergerak. Halo, ini masih ngobrol nih, masih. Ya, ulangi, Revan. Jelaskan proses terjadinya menstruasi dan hormon yang bergerak. Oke, jadi di nomor 1 itu ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama, proses terjadi menstruasi.
Kemudian pertanyaan yang kedua adalah hormon apa saja yang berperan? Ya, masing-masing 5 poin ya. Kalau dia menjawab betul di proses terjadi menstruasi berarti 5 poin. Kemudian kalau dia menjawab hormon yang berperan dan menyebutkannya 5 poin lagi, jadi 10. Oke, silakan apa saja Revan. Menstruasi terjadi akibat turunnya kadar hormon estrogen dan progesteron. Kedua hormon ini akan menurun secara drastis jika tidak terjadi kehamilan. Menurunnya kedua hormon ini akan menyebabkan luluhnya endometrium dan disertai pendarahan yang normal. Siklus normal menstruasi terjadi dalam 21 sampai 35 hari. Oke, dan hormon yang berperan tidak disebutkan ya? Oke, berarti 5 poin. Dia hanya menyebutkan. Ini apa, Pak? Jadi apa jawaban yang benernya, Bapak? Jelaskan proses terjadinya menstruasi itu sudah yang disebutkan oleh Revan tadi ya. Apa? Sel telur tidak Jadi sebenarnya inti atau kuncinya itu adalah karena sel telur tidak dibuahi oleh spermatozoa. Intinya ya. Inti dari cerita menstruasi itu adalah inti sel telur tidak dibuahi oleh spermatozoa. Kemudian hormon yang berperan FSH, estrogen, progesteron. Oke ya, kalau hanya menyebutkan prosesnya saja 5 poin. Tapi kalau tidak menyebutkan hormonnya, FSH, estrogen dan progesteron 5 poin. Oke, teman kamu menyebut berapa hormon? 1. FSH aja ya? 3 poin. Untuk FSH, estrogen, progesteron 5 poin. Jadi CEP dan yang lainnya. Proses terjadinya menstruasi 5 poin. Menyebutkan hormon 5 poin. 10. Proses terjadinya menstruasi 5 poin. Ada nggak proses terjadinya menstruasi? Karena apa gitu? Itu 5 poin. Kemudian 5 poin lagi dari hormon. Hormonnya seharusnya menyebut 3 untuk dapat 5 poin. Tapi karena hanya 1, 3 poin. Menyebut 2, 4 poin lah. Menyebut 3, 5 poin. 3. Hanya itu aja. Sebenarnya nggak kena ya. Karena menurunnya. Enggak, sebenarnya intinya itu karena sel telur tidak dibuahi oleh spermatozoa. Tapi dia menyebutkan hormonnya ya. Oh, udah kasih 5 poin aja tuh. Udah? Hormon ya, hormon. Iya 3 poin. Oke, kita ke nomor 2. Uterus atau rahim merupakan sebagian dari sistem reproduksi pada manusia. Sebutkan salah satu fungsi uterus. Jawabannya, rahim berfungsi sebagai tempat perkembangan janin. Ya. Tempat berkembangnya janin. Sebenarnya tempat implantasinya calon cikal bakal bayi, kemudian tempat hidupnya sang bayi selama 9 bulan lamanya. 10 poin ya. Di sini hanya diminta 1 aja. Jadi 10 ya, Pak? 10 poin. Oke, kita ke nomor 3. Bagaimanakah cara penularan HIV atau AIDS? Jelaskan pula cara pencegahan agar tidak tertular HIV. Oke, di sini juga ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, cara penularan dan cara pencegahan. Cara penularannya apa aja? HIV dapat ditularkan dari orang tua yang terinfeksi kepada anaknya melalui transfusi darah. Yang terinfeksi ditular akibat gaya hidup yang tidak baik seperti Oke, itu 5 poin. perlindungan bebas dan menggunakan jarum suntik untuk obat terlarang seperti narkoba. Oke, 5 poin. Pencegahannya?
Nah, mencegah. Narkoba, Iya. barang ini. Oke. Tempat terlarang. Jadi cara penularan tadi ya bisa melalui transfusi darah, kemudian bisa melalui jarum suntik, bisa melalui hubungan seksual, ya, hubungan seksual bebas. Oke, kemudian pematangan ovum.